Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, teman-teman. Kalau sudah bisa mendengar atau melihat atau materi, silakan ketik yes. Baik, kita mulai, teman-teman. Yes. Karena semuanya sudah yes. Baik, silogisme, kita hari ini belajar tentang silogisme. Saya akan cepat-cepat saja melihat silogisme atau menjelaskan silogisme bahwa silogisme adalah sebuah proses penarikan kesimpulan secara deduktif. Kemudian silogisme disusun oleh dua proposisi dan sebuah konklusi atau kesimpulan. Proposisi adalah pernyataan-pernyataan. Ada silogisme, ada beberapa, misalnya kategori, kemudian hipotetik, dan disjungtif. Kemudian kategori, misalnya premis mayor itu biasanya menjadi predikat, dan premis minor biasanya menjadi subjek. Yang menghubungkan antara kedua premis disebut term, ada middle term yang menghubungkan penghubung. Contoh, semua tanaman membutuhkan air, ya itu mayor. Ya, akasia adalah tanaman, itu minor. Jadi konklusinya adalah akasia membutuhkan air. Ini seperti ini. Atau misalkan Anda kalau ada yang soal-soal seperti ini, Anda tinggal nyoret. Ini kan sama nih. Nih ya. Ini yang dicoretnya itu yang M-nya. M-nya. Nah, ini M coret. Ini M coret. Jadi sehingga tinggal muncul ini dan ini. Jadi akasia membutuhkan air. Jadi kita gampang tinggal coret yang samanya saja. Semuanya sama, yang sama itu kita coret. Itu hanya salah satu saja, ya. Salah satu bagaimana membuat ataupun memahami dengan cepat soal-soal silogisme. Kemudian selanjutnya, hukum-hukum silogisme, semua yang dimakan menyehatkan, sebagian makanan tidak menyehatkan. Perhatian di sini. Tapi walaupun ini langkah cepat, walaupun kadang-kadang kita harus berpikir ulang gitu ya untuk hal-hal seperti ini. Cuma mengapa? Ini maksud saya ini. Sini perhatikan di sini. Semua, sebagian, akhirnya sebagian. Kalau semua, biasanya di sini pun semua. Tapi kalau salah satunya ada sebagian, maka yang lainnya kesimpulannya adalah sebagian. Tapi walaupun seperti itu cara cepatnya, tapi kadang-kadang kita harus berpikir, eh dipikir ulang, jangan diambil. Tapi kalau untuk misalnya Anda sudah paham benar atau waktunya tinggal sedikit, ya sudah kesimpulan ini bisa dipakai. Ya. Kemudian contoh, apabila salah satu premis negatif, maka kesimpulan juga harus negatif. Semua korupsi tidak disenangi. Sebagian pejabat adalah korupsi. Jadi, sebagian pejabat tidak disenangi. Di sini negatif ya, tidak disenangi, negatif. Maka kesimpulannya itu juga negatif. Jadi, sebagai pejabat disenangi itu nggak boleh, ya, begitu. Tapi kalau nggak ada pilihan gimana? Ya, kita cari, gunakan logika kita bagaimana pilihan yang terbaik. Kadang-kadang soal juga menjebak, ya. Kemudian selanjutnya dari dua premis yang sama-sama partikular tidak sah diambil kesimpulan. Ya, beberapa politikus tidak jujur. Banyak cendekiawan adalah politikus. Ini kan tidak semua ya, adanya bagian-bagian saja. Jadi banyak cendekiawan tidak jujur. Ini tidak sah seharusnya. Kata hukumnya seperti itu. Tapi kadang-kadang di ujian mah
Ah, yang ada aja kita sikat. Dari hasil perimis tidak pernah menghasilkan kebenaran yang pasti. Sebab besar pelaut dapat menganyam tali secara baik. Hasan adalah pelaut. Kemudian Hasan dapat menganyam tali secara baik. Itu tidak pasti. Ya. Nah, kemudian misalkan kerbau bukan bunga mawar, kucing bukan bunga mawar. Tidak ada kesimpulan. Bukan kerbau dan kucing bukan mawar, nggak boleh. Ya. Kemudian juga semua ikan berdarah dingin, binatang ini berdarah dingin. Binatang ini juga tidak bisa juga ya. Ya. Pada kenapa? Kenapa? Karena binatang melata pun juga darah dingin. Ya. Nanti materinya akan saya share ke Anda ya supaya bisa dipelajari ya. Jadi pada prinsipnya penalaran itu tidak harus benar-benar Anda plek harus seperti itu tidak. Anda harus melakukan analisa dulu terhadap kemungkinan-kemungkinan premis mayor dan premis minor dan bagaimana hubungannya. Ya, gitu teman-teman. Kemudian nih dah, kerbau adalah binatang, kambing bukan kerbau. Kambing bukan binatang. Ada konklusinya salah. Kemudian term tengah harus berang sama baik premis mayor maupun minor. Bila term penengah bermakna ganda ya, maka kesimpulan menjadi lain. Bulan itu bersinar di langit. Januari adalah bulan. Nah, beda kan? Bulan ini adalah bulan benda, temennya ya, satelitnya bumi. Kalau ini bulan penanggalan, ini ya beda ya. Absah dan benar dalam bicara silogisme mengenai dua istilah, absah dan benar. Absah atau valid berkaitan dengan prosedur atau pengambilan konklusi. Kalau valid sebagai patokan di atas dan tidak valid sebaliknya. Benar terkait dengan proposisi dan silogisme dan lain sebagainya tidak akan dibaca ya. Nah, contoh variasi valid di sini. Semua yang baik itu haram, salah kan? Semua yang memabukkan itu baik, salah. Jadi semua memabukkan itu haram, benar. Nah, tapi variasi aja lah ya. Prosedur valid, premis salah, konklusi benar. Ada juga seperti itu. Kemudian prosedur valid, premis benar, konklusi salah. Plato filosof Aristoteles bukan Plato, benar. Jadi Aristoteles bukan filosof, salah. Ya, silakan dibaca teman-teman nanti. Kemudian juga ada invalid, premis, dan konklusi benar. Ya. Bagian politik adalah tumbuhan, salah. Bagi manusia adalah tumbuhan juga salah. Bagi manusia, sebagian manusia adalah politikus. Benar itu. Tapi kadang-kadang eh, bikin pening. Tapi lah kalau di soal-soal silogisme nggak akan banyak, paling 4 soal ya. Coba saya cek dulu ya sambil jalan. Nanti ini materinya akan saya kirim ke Anda. Dan untuk soal-soal untuk yang akan datang, saya usahakan soal-soalnya adalah soal dari FR. Saya upayakan loh ya, upayakan. Sebentar. Oh ya, sebagai informasi sambil jalan bahwa Anda kalau ujian nggak boleh bagi-bagi FR ya, nggak boleh sama sekali Anda bagi FR karena kalau bagi FR itu langsung diskualifikasi, langsung diskualifikasi ya. Jadi tolong nggak usah bagi-bagi setelah ujian, simpan saja dulu, nggak usah ngomong-ngomong. Nanti kalau sudah diumumkan baru bagi-bagi FR. Betul ya? Siapa yang sudah baca tata tertib? Tata tertibnya dibaca ya. Anda boleh bawa pensil, ya pensil kayu itu yang kayak gitu ya. Nah, ini materinya nanti saya siapkan lah supaya Anda pintar ya. Nah, contoh di sini di CPNS 2021 semua staf di perusahaan Y mendapatkan insentif harian. Semua peserta arisan adalah staf di perusahaan Y. Sebulan yang didapat, nah itu juga contohnya seperti itu ya. Nanti saya coba di mana di tryout lah. Saya soal-soal seperti itu saya berikan di tryout. Jadi kita mengacu pada FR yang keluar atau FR itu pasti keluar ya. Yang di tahun sebelumnya.
Contoh lain, tidak semua pedagang kaya. Beberapa peserta seleksi adalah pedagang. Simpulannya, nah itu. Nantilah, sabar. Nanti akan saya coba. Ini dari mulai tahun 2000 lah, ya. Dari tahun berapa ini saya buat buku itu? Tahun 2000-an lah nanti. Oke, nanti materinya dibaca saja, teman-teman, supaya teman-teman itu. Nah, ini hipotetik. Yang selanjutnya adalah hipotetik. Hipotetik itu jika hujan saya naik beca, sekarang hujan jadi saya naik beca itu ya hipotetik. Misalkan bila hujan bumi akan basah, sekarang bumi telah basah, jadi kesimpulannya telah hujan telah turun. Jika politik pemerintahan dilaksanakan paksa, maka kegelisahan akan timbul. Politik pemerintahan tidak dilaksanakan dengan paksa, jadi tidak ada kegelisahan gitu aja. Itu silogisme, hipotetik dan lain sebagainya. Kita akan masuk nanti teorinya karena kita pun sudah di halaman 20 ya, 26. Silakan teman-teman masuk ke mana ya? Ke soal ya, kita masuk ke soal. Mana tadi soal? Wah, ternyata ini soalnya saya kelupaan ini. Soalnya sudah diisi jawaban ya. Parah. Parah. Soalnya sudah diisi jawaban, lupa saya nggak di ini nggak dihitamkan. Baik, percuma dah kita jawab. Baik, nomor satu, ada protes nggak? Karena saya lupa. Kalian nggak ngasih tahu bahwa soal ada jawaban ya? Ternyata. Siapa yang baru sadar? Ada yang baru sadar nggak bahwa sudah ada jawabannya? Siapa yang baru sadar? Soal-soal ke belakang sih nggak ada sih. Saya kelupaan ya. Kelupaan nggak deh. Baik, nomor satu. Coba lihat, semua makhluk hidup adalah akan mati. Semua hewan adalah makhluk hidup. Badak adalah hewan bertanduk. Tidak semua hewan bertanduk memakan rumput. Jadi kesimpulannya, kesimpulannya, berarti badak pun akan mati harusnya. Harusnya kalau tapi kan tidak ada di sini. Badak pun akan mati, ya kan harusnya kayak gitu kan. Badak ini predikat subjek kan akan mati. Tapi kan di sini nggak ada nih. Mana coba? Mana? Nggak ada kan. Jadi tetap saja semua 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 ke bawahnya. Ya, clear ya. Harusnya sih badak akan mati. Nomor dua, sepeda motor yang yang lewat jalan raya harus memakai pengendara motor yang lewat harus memakai helm. Oke, sebentar nggak ditampilin, nggak ditampilin ya. Bentar, stop share. Oh iya, bentar. Kelupaan saya. Baik, saya ulangi. Ternyata siapa yang sudah sadar, tadi saya ulang lagi, siapa yang sudah sadar bahwa soal itu sudah ada jawabannya, ada tinggal ngisi, tinggal menyamakan, tinggal menyamakan. Silakan nomor satu, ada yang nggak paham nggak nomor satu? Saya kelupaan nggak dihapus boldnya. Ini yang jawabannya yang bold ya. Kalian diam-diam baik. Orang orang Cirebon itu baik. Kalian nggak nggak disengaja. Jadi jawaban nomor satu sama itu. Oke, nomor satu jelas ya. Itu jawabannya. Kemudian, nah, pengendara motor yang lewat jalan raya harus memakai helm. Sebagian karyawan yang bersepeda motor tidak memiliki helm. Berarti sebagian
Karyawan bus motor boleh lewat lewat rayaan motor. Apa lewat jalan raya. Coba perhatikan di sini. Di sini pengendara kan semua ada sebagian, maka jawabannya sebagian. Ya lihat ya. Di sini di atasnya semua. Ini kan harus ya. Pengendara yang lewat jalan raya harus memakai helm. Sebagian karyawan yang bersama motor tidak memiliki helm. Sebagian karyawan bersepeda motor boleh lewat ke jalan raya. Ya. Atau misalkan ada lagi, misalnya sebagian karyawan eh, memakai helm. Tapi kan di sini lihat predikatnya. Pengendara motor kan subjek gitu ya. Pengawalan, nah ini. Itu. Ini juga sama aja sih tidak terlalu ini. Kiranya emang sengaja nggak boleh. Coba ada yang lain nggak? Coba coba lihat. Bila bisa saja saya salah. Pengendara motor yang lewat harus memakai helm. Sebagian karyawan yang bersepeda motor tidak kan memakai helm, harus memakai helm, dan tidak memakai helm. Berarti sebagian ya ini udah konsepnya udah bener. Ini kan semua, ini sebagian. Kalau semua ini nggak lolos. Dari sini saja ini nggak lolos. Dari rumus tadi kita nggak lolos kan? Ini nggak lolos. Ini semua semua semua. Kalau di bawahnya sebagian, maka pilihnya sebagian. Ini kan nggak lolos, nggak ada lain, hanya sebagian di bawah. Itu konsep cara cepatnya seperti itu. Tadi kan sudah diajarin tadi ya. Sama tetap Mas Rambat, tetap aja. Tetap sama Mas. Cuma saya nggak bahas teorinya saja. Mutualen dan lain sebagainya juga tetap diterapkan. Ya. Kalau saya lebih cenderung tataran praktis untuk teman-teman. Jadi kalau mau teorinya silakan dipelajari. Kalau saya eh, logi ngajarin gimana cara yang cepatnya saja. Teorinya dibaca. Nanti teori yang tolen dan lemon dan lain sebagainya nanti silahkan saya. Kalau rasa juga saya punya pernah nulis materinya. Nanti saya coba cek ya. Oke, nomor tiga. Tiga. Coba tahun yang kemarin saya sambil, karena ini sudah ada jawaban, silakan Anda pahami saja, dipahami dulu. Sambil saya lihat yang silogisme yang kemarin menurut soal-soal FR yang kayak gimana sambil jalan aja nggak apa-apa. Silakan. Nomor tiga ada masalah nggak? Nomor tiga. Nomor tiga ada masalah nggak? Nah, oke. Siologi pernyataan kuantor ya ada kuantor, ekuivalen, kemudian kuantor eksistensi. Mungkin nanti saya coba buatkan ya. Kemudian yang harus saya pahami negasi, konversi, inversi, kontraposisi itu juga nanti saya cek ya. Modus tolen, ponen, dan silogisme itu juga tadi sesuai dengan penjelasan atau pertanyaan dari Karambat ya. Konsep modus ponen, tolen, kontraposisi, inversi diterapkan untuk bisa bisa benar, bisa banget ya. Yang ponen itu yang tadi, yang tadi misalnya P maka Q misalkan. Jadi premis keduanya P kesimpulannya adalah Q. Itu stop misalnya modus ponen misalnya kayak gitu. Bisa banget seperti itu. Itu memudahkan. Kalau tolen negatif, kalau misalkan jika P maka Q, kenyataannya premis keduanya adalah negatif Q, maka kesimpulan juga negatif P gitu aja. Kalau silogisme juga sama. P sama Q, Q sama dengan R, maka kesimpulannya PR. Juga sama lah, ya. Itu bisa digunakan Mas Rambat ya penjelasannya.
Materinya nantilah saya siapkan. Contoh, misalnya tadi sudah. Oke, saya tulis contoh. Contoh misalnya contoh yang tahun 2000 ya, tahun 2020. Bentar ya. Karena ini sudah jawaban. Karena ini sudah jawaban. Nih, tidak semua taman di balai di kota biru ya memiliki lampu, lampu, lampu ya. Nah, memiliki lampu. Oke, beberapa penerangan, beberapa area strategis dibuat sebagai taman di kota biru, biru. Kesimpulannya apa? Kira-kira, kira-kira kesimpulannya apa? Kesimpulannya yang sudah bisa ngambil kesimpulan silahkan diketik, diketik. Yang punya sudah dapat kesimpulan. Tidak semua tanaman memiliki lampu, beberapa area strategis dibuat taman. Berarti kesimpulannya adalah, kesimpulannya adalah lihat di sini tidak semua, ada beberapa, ada beberapa. Itu cara keledai kalau bilang jembatan keledai gitu gampangnya. Di sini berarti kalau tidak semua ya. Nah, berarti tetap coba perhatikan yang lain itu. Jadi kita tidak bisa ngambil ngambil semua itu nggak bisa ya nggak bisa. Bentar ya kita nggak bisa. Oke bisa berarti beberapa beberapa strategi tidak tidak semua. Kalau tidak semua berarti beberapa ya. Ya, Mas Risang ya, beberapa memilih lampu boleh. Jadi seperti itu ya. Jadi jawabannya bisa beberapa area strategis tidak memiliki lampu penerangan. Kayak gitu. Jadi tidak itu yang real ya, real pada saat ujian. Pada saat ujian ini ujian contoh tahun 2021. 2021. Coba cek lagi, kita tulis lagi ya. Karena yang ini sudah saya tulis-tulis lagi yang clear dulu. Siap. Di bawah di sini. Oke. Bentar. Tidak semua, semua pedagang kaya. Kemudian beberapa peserta seleksi seleksi adalah pedagang. Pedagang. Yo, kesimpulannya apa? Semuanya. Yo, kesimpulannya apa? Ya, nanti kita masuk ke 21 ke bawah ya. Ke 21 ke bawah. Kalau 21 belum loh, Wong. Tadi saya buatnya yang 21. 21. 21 sampai 33 ya belum ada jawaban. Itu buatnya tadi. Buatnya. Jadi saya pikir nggak nggak ada jawaban yang atasnya karena yang atas soal soal udah lama, saya buatnya udah lama. Saya gabungkan bikin tadi tambahan. Ternyata kelupaan. Yang ini nih yang merah. Semua
Tidak semua pedagang kaya, beberapa peserta seleksi adalah pedagang. Berarti beberapa beberapa peserta seleksi tidak kaya, tidak kaya. Atau beberapa peserta seleksi kaya. Bisa tergantung nanti beberapa peserta seleksi kaya. Yang penting Anda paham ya. Beberapa peserta bisa dibalik juga. Tidak, kalau ada tidak negatif, negatif juga. Tadi kan sudah disebutin kalau di atasnya negatif, maka kesimpulannya juga harus negatif. Kalau negatif berarti tidak kaya yang benar, ya kan? Ingat tadi teorinya. Jadi yang benar adalah tadi apa? Beberapa peserta seleksi tidak kaya. Ini negatif loh, tidak itu ada tidak. Ya, ingat teorinya. Beberapa peserta benar kayak gitu ya. Jadi pahami teorinya ya. Teorinya tadi sudah dibahas. Pahami. Itu contoh, jadi kalau kita lihat konstur ataupun lihat soal-soal tahun 2021, 2021 saya cek dulu ada nggak saya dapat 2022. 2021 saja deh saya dapatnya. Oh, 2000, oh 2023. Contohnya ini tahun 2023 nih ada. Oke. 2023 ada nih. Contoh 2023 berarti masih kemarin ya. Nih contoh 2023. Contohnya 2002 kayak gini nih. Sebentar saya aku tulis ya. Saya tulis sebentar. Saya harus ketik ulang masalahnya. Hmm, oke, baik. Semua meja, semua meja yang dipamerkan, terbuat dari bambu, bambu. Oke. Pengrajin menganggap, menganggap bambu memiliki nilai keindahan. Kemudian meja, meja itu tidak terbuat dari bambu. Jadi kesimpulan Anda apa? Kesimpulan apa Anda? Kesimpulan Anda apa? Semua meja yang dipamerkan terbuat dari bambu. Pengrajin menganggap meja bambu memiliki nilai keindahan. Meja itu tidak terbuat dari bambu. Berarti meja itu, meja itu meja. Meja itu meja. Meja itu meja. Ayo, jawabannya apa? Meja itu meja. Ada ada tidak nih. Beberapa meja tidak dipamerkan. Semua lihat, semua meja dipamerkan terbuat dari bambu semua. Berarti salah nih. Semua meja yang dipamerkan tidak terbuat dari bambu. Benar. Tapi di sini ada meja itu tidak terbuat dari bambu. Ah, itu Kak Sanit. Benar. Meja itu tidak dipamerkan. Meja itu tidak dipamerkan nih. Kak Sanit, Kapi Sanit, apa? Kapi Sanit benar. Meja itu tidak dipamerkan. Ya, ya, premis satunya. Semua meja yang dipamerkan terbuat dari bambu. Premis duanya, pengrajin menganggap meja bambu memiliki nilai keindahan. Premis tiganya, meja itu tidak terbuat dari bambu. Pengambil kesimpulan ini di atas mengambil premis satu dan premis tiga. Cukup. Karena lemari meja tidak terbuat dari bambu, maka meja itu tidak dipamerkan.
gitu ya. Jadi meja itu tidak terbuat dari bambu, jadi meja itu tidak dipamerkan. Jadi bukan beberapa meja tidak dipamerkan dan memiliki nilai keindahan, tidak. Tapi kan ini kan premis satu, premis dua, premis tiga. Ya, begitu. Kemarin siapa yang dapat soal kayak gini? Cung, siapa yang dapat? Kalau yang dapat bilang ya. Jadi gambarannya seperti itu teman-teman. 2023 loh ya. Keluarnya tahun 2023. Jadi dari mulai hari ini kita akan misalkan sekarang bagian silogisme saya ngasih soal-soal yang contoh yang memang masuk ke ujian ke FR tahun kemarin. Supaya teman-teman ada gambaran oh soalnya kayak gitu gitu ya. Ya. Siapa yang tahun kemarin tahun sebelumnya ikut seleksi P3 P3 CPNS? Silakan. Oke, itu lanjutkan ya, lanjutkan. Sebagai peserta CPNS, tryout online sebagai guru honorer dan melakukan cara kesimpulannya tadi tidak dapat disimpulkan apakah guru adalah CPNS, ini tidak dapat disimpulkan. Semua model suka berdandan dan fashionable. Luna tidak fashionable tetapi suka berdandan, maka Luna bukan model. Ini nggak ada yang aneh ya. Oke, 1 sampai 20 benar berapa kalau begitu? Kita fokus bahas nomor setelah nomor 21. Yo, 1 sampai 20 benar berapa? Anda tinggal cek aja. Benar berapa? Yo, jujur pada diri sendiri. Nanti saya kalau nggak ada halangan nanti saya buatkan video yang memang membahas tentang ini ya. Ini kita nomor 21, silakan nomor 21 teman-teman. Silakan nomor 21. Silakan nomor 21. Jawab nomor 21. Karena yang lainnya kan tadi sudah. Silakan nomor 21 teman-teman. Nomor 21. Silakan. Sambil saya ngecek dulu, takut takut salah lagi nanti ngasih buat soal buat kamu. Baru 5 orang, silakan yang lainnya nomor 21. Oke, silakan, silakan. 21, ayo 21, 21. Oke, 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 oke. Oke, kita lihat jawaban teman-teman semua. Nomor 21. Oke, kita bahas karena ada dua jawaban B dan C. Lihat, jika semua membaca buku, maka wawasan luas. Jika wawasan luas, maka seorang berpikir kritis. Saatnya seorang tidak dapat berpikir kritis, berarti ada tidak. Lihat, ada negatif nih. Di ujungnya negatif nih, negatif di sini. Ada negatif nih, teman-teman. Ada negatif di sini. Ah, negatif. Berarti kalau tidak, cari yang ada tidaknya.
Sini tidak, ini tidak, ini tidak, semua tidak ternyata. Berarti semua benar ya. Berarti semua bisa dipertimbangkan. Tapi yang kita jawabannya adalah jawabannya adalah ding dong. Jawabannya adalah B. Jawabannya ya. Jawaban Anda apa? B, benar. Jawaban Anda B. Ini ya, semua orang tidak membaca. Saat ini seseorang. Ah, oke, nomor 22. Nomor 22, silakan jawabannya apa? Jika pagi cerah, saya akan jogging. Ya hujan turun, saya tidak jogging. Pagi ini hujan turun. Berarti saya tidak jogging hari ini. Ini mudah kayak gini ya, hipotetik ya. Jadi jawabannya A. Kalau coba kalau soalnya kayak gini. Damai dunia persilatan. Oke, nomor 23. 23. Jika seorang berinvestasi, maka kekayaannya akan bertambah. Jika seorang menabung, maka ia memiliki dana darurat. Saat ini seorang tidak memiliki dana darurat. Kesimpulan yang tepat adalah seorang tidak. Jawabannya adalah jawabannya adalah C. Benar, kalian pintar ternyata. Kalian pintar ternyata, woi. Pintar. Jadi benar-benar pintar. 24. Jika perusahaan merugi, maka karyawan akan dirumahkan. Jika karyawan dirumahkan, produktivitas akan turun. Saat ini produktivitas menurun. Kesimpulannya adalah jika perusahaan merugi, maka karyawan akan dirumahkan. Jika karyawan dirumahkan, produktivitas menurun. Saat ini produktivitas menurun. Kesimpulannya adalah kesimpulannya adalah jawabannya adalah A ya. A. A. Kemudian nomor 25. Silakan 25. Jika siswa disiplin, maka nilai mereka akan bagus. Jika siswa malas, maka nilai mereka akan jelek. Saat ini nilai siswa jelek. Kesimpulannya adalah ke 25, 25, 25. Ayo ditulis nomornya, teman-teman. 25, 25 A atau B. Berarti siswa tidak disiplin atau malas. Oh, pintar, 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 pintar. Oke. Nomor 26. Jika perusahaan pengusaha sukses, maka dia mampu menciptakan lapangan kerja. Jika banyak lapangan kerja, tingkat pengangguran turun. Saat pengangguran masih tinggi, kesimpulannya pengangguran masih tinggi nih. Nomor 26. Berarti kesimpulannya adalah pengusaha tidak sukses atau tidak banyak lapangan kerja. B ya. B. Ah, karena saya bikin soalnya yang mirip. Kemudian 27. 27. Jika kamu rusak, pekerjaan akan tertunda. Jika pekerjaan tertunda, kalian akan kecewa. Saat ini kalian kecewa. Kesimpulan yang benar adalah 27.
Nah, ini kesimpulan yang benar. Saat ini klien tidak kecewa. Tidak kecewa. Kerjaan tidak tertunda dan komputer tidak rusak. Pintar. Ternyata Anda pintar loh ya. Karena jangan dipikir Anda itu nggak mampu. Anda mampu loh ya. Cepat lagi. Jika harga minyak naik, maka biaya transportasi akan meningkat. Jika biaya transportasi meningkat, harga barang akan naik. Saat ini harga barang tidak naik. Berarti jawabannya adalah, bener lagi. Kalian pinter emang. Ah, B ya. B. Kemudian nomor 29. Jika kebersihan lingkungan terjaga, maka kesehatan masyarakat meningkat. Jika jika masyarakat sehat, produktivitas meningkat. Saat ini produktivitas menurun. Kesimpulannya adalah kebersihan lingkungan tidak terjaga atau masyarakat tidak sehat. Gampang ya. Nomor 27 A. Mudah. 29 kan 27. 29 A. 30. Ayo 30. 30. Jika mahasiswa rajin mengikuti kuliah, maka mereka lulus tepat waktu. Jika mahasiswa lulus tepat waktu, mereka mudah mendapat pekerjaan. Saat ini, mereka sulit mendapat pekerjaan. Kesimpulannya, mereka tidak rajin kuliah, ya, eh, atau tidak lulus tepat waktu. Mudah soalnya sama karena saya bikin sama. Jadi 30 B. Udah dibikin mudah. 31. Jika pemilik restoran memberikan pelayanan yang baik, maka pelanggan akan puas. Jika pelanggan puas, maka akan kembali lagi. Saat ini pelanggan tidak kembali lagi, berarti ah, pemilik restoran tidak memberi pelayanan baik atau pelanggan tidak puas. Pelayanan tidak baik atau pelanggan tidak puas. Jawabannya adalah A. Nah, kemudian, jika seorang menghemat energi, maka tagihan listrik akan turun. Jika tagihan listrik turun, pengeluaran berkurang. Saat ini pengeluaran meningkat, berarti tidak menghemat atau tagihan listrik tidak turun. Nomor 32 adalah A. 32 adalah A. Nah, kemudian nomor 33, jika tanaman mendapat cukup air, maka mereka akan tumbuh subur. Jika tanaman tumbuh subur, panen akan melimpah. Saat ini panen tidak melimpah, sama aja lah ya. Tanaman tidak mencukup air atau tanaman tidak tumbuh subur. Itu saya salah buat soalnya cuma A dan B. Hitung benar berapa? Benar berapa tuh dari 21 sampai 233. Hitung berapa? Hitung berapa? Oke, saya akan nge-review karena masih banyak masih banyak waktunya, maka saya akan nge-review. Nge-reviewnya gimana? Benar semua, mantap. Benar semua. Oke, gini. Ini 12. Yang 12 atau yang benar semua, siapapun, semuanya aja. Sekarang saya akan nge-review. Mudah-mudahan Anda tidak lupa ya, tidak lupa. Mana? Bentar ya, saya cek dulu. Saya cek dulu ya. Karena saya banyak yang dikerjakan. Sebentar. Saya akan nge-review gini. Nge-review Anda supaya Anda bisa membuat kuis. Saya akan nge-review. Ya, saya akan nge-review. Bentar. Oke.
Saya akan masuk ke sini. Masuk. Ah, sini ya. Ini kosongin dulu karena ini gini. Saya akan ngambil jawaban yang tadi. Soal yang tadi saya ambil dulu soalnya ya satu. Maka kemudian ah ini kan soal yang tadi nih. Soal yang tadi kan ini. Kita masuk ke ChatGPT, premisnya. Nah, nah, ya. Ini contoh soalnya seperti ini. Contoh soalnya seperti ini. Tapi langsung. Kenapa? Karena saya sudah pernah membuat, jadi saya tidak usah pakai prompt. Nah, yang saya inginkan adalah Anda menulis-tulis promptnya ya. Buatkan saya kuis, buatan saya kuis seperti soal yang saya berikan. Misalnya, keluarkan, keluarkan satu per satu. Saya akan menjawab. Anda merespon jawaban saya, dan berikan penjelasan dengan bahasa sederhana. Sederhana. Ah, ini kita promnya seperti ini. Promnya seperti ini. Saya, kalau Anda mau nulis promnya, saya send ke sini. Ini promnya. Nah, itu sudah saya buatkan promnya. Ini ada latihan. Orang lain mungkin gak diajarin. Kalau saya gratis dengan ajaran saya. Silakan. Nah, tentu. Tuh. Itu muncul satu. Silakan jawaban Anda apa? Nah, kita akhirnya punya sebuah sistem atau sebuah aplikasi gratis. Aplikasi gratis ya, tanpa harus membayar. Kalau gratis nggak bayar. Tapi kita bisa melakukan teknologi. Jadi jawaban Anda apa? Nah, jawaban Risang. Jawaban saya ngambil jawaban Risang ya. Dia jawab A. Kita enter A. Nah, jawaban Anda kurang tepat katanya, bro. Oh, nah, jadi ya jawabannya kurang tepat. Jawabannya B katanya. Oh, B ya. Oh, yang lain B. Lagi. Kita tulis lagi, gitu ya. Yo, silakan lihat. Nomor dua, lihat. Hati-hati. Jawaban Anda. Ayo, jawaban apa? Jawaban lain. Tulis dong nomornya. Nomor dua B. Ada yang B, ada yang A. Ada yang B, ada yang A. Oke, B. Dua, saya jawab B ya, B. Saya hanya dirimu kok, soal dirimu kok. Jawaban Anda benar. Pemis pertama, pemis kedua. Nah, itu oke. Ketiga, soal lagi-lagi. Silakan jawabannya apa? Jika seorang mengurangi konsumsi gula, maka risiko terkena diabetes akan berkurang. Jika risiko terkena diabetes berkurang, maka kesehatan akan meningkat. Saat ini kesehatan seorang tidak meningkat. Jawabannya apa? Itu kita membuat
dengan menggunakan ChatGPT. Promnya tadi sudah saya berikan ke Anda. Silahkan dicoba ya. Silahkan dicoba. Promnya di copy paste. Promnya di copy paste oleh Anda. Ya. Oh, 3B. Saya tulis ada 3B. Saya 3A deh. Saya sembarangan aja. Saya nggak mikir kok. Saya titik A ya. Kenapa di sini saya ngetiknya A? Salah ngetik. Nah, di sini nih A. Nggak apa-apa, salah juga. Kurang tepat. Mari kita telaah. Jadi dengan ChatGPT Anda bisa belajar bolak-balik, Anda bikin biaya soal dan lain sebagainya. Gitu ya. Jadi Anda tidak harus mencari soal-soal. Jadi Anda cukup, saya kan nanti bikin soal-soal yang sifatnya FR. FR ya, itu copy paste aja. Minta contoh soal yang sama seperti itu. Anda buat, Anda latihan, Anda bikin kuis dengan itu. Itu akan mempermudah Anda belajar, mempermudah pemahaman. Paham nggak maksudnya, teman-teman? Paham nggak? Semuanya bisa kan? ChatGPT sudah bisa semuanya. Siapa yang belum bisa? Oh, sudah, oke. Itu akan memudahkan. Nanti saya coba share-share soal-soal FR. Ya, sudah bisa ya. Ada yang belum bisa? Siapa yang belum bisa? Mudah kok. Coba Pak tips untuk wawasan kebangsaan belajar kalau belajar wawasan kebangsaan di TWK itu kebanyakan kan soalnya hot ya teman-teman. Jadi bukan berarti kita harus menghafal pasal-pasal, pasal-pasal itu jarang. Coba saya cek dulu ya di FR tahun sebelumnya ya. Wawasan kebangsaan TWK di FR tahun sebelumnya. Saya punya buku lumayan ini. Kita wawasan kebangsaan, kasus pribadi, wawasan kebangsaan halaman 69. 69, 69, 69. Pancasila, bla bla bla. Dibaca saja. Yang harus penting adalah teman-teman paham butir-butir nih Pancasila nih. 45 butir soal Pancasila. Oke. CPNS 2000, CPNS 2000 berapa ini? Dua tiga. Sebuah negara pasti memiliki ideologi dan prinsipnya masing-masing. Keberadaan ideologi di suatu negara sangatlah penting, tidak terkecuali bagi bahasa Indonesia. Berikut ini yang termasuk ke dalam salah satu fungsi ideologi. Menghargai sejarah, menyatukan segala perbedaan, alat penjalan kehidupan, mengedepankan keberagaman daerah, mengesampingkan ideologi yang lain. Itu contohnya. Jadi benar-benar eh, lebih cenderung ke host kok. Nggak ada pasal-pasal. Paling juga melanggar ini sila keberapa, melanggar ini sila keberapa itu aja sih. Kalau yang saya paham, jadi jangan dihafal letterlock ya. Letterlock itu apa ya? Titik komanya, tapi Anda pahami benar-benar dibaca sering aja. Ya, siapa yang nanya barusan? Ya, kalau ini nggak belum ada soalnya. Trik gerak cepat benar yang kos gimana? Yang mana, Mas? Rumus itu cepet yuk. Oh, cepet yuk. Tio, cek rumus-rumus yang ada di dari stand. Sudah dibagiin ya? Siapa yang sudah dapat yang rumus Tio dari stand? Oh, sudah. Masa nggak ada? Coba saya cek. Saya cek sebentar. Ada itu dari stand. Saya sudah kirim kok. Coba saya cek dulu ya. Karena itu mudah. Tip trik Tio. Mana? Perasaan sudah. Di mana yang belum? FRSKD. Bentar deh.
Trik hitung matematika yang cepat juga ada tuh di materi umum ya. Oh, ternyata saya belum masukkan. Nanti saya masukkan ya. Dan apa 30 trik. Oke. Saya kirim di mana materi umum? Materi umum mana? SKD ya. Materi umum SKD saya kirim. Ah, sudah. Sudah saya kirim. Yang mana? Yang ini nih. Ini yang ini. Ini sudah saya kirim. Trik-triknya sudah saya kirim ya. 15 trik. Ini cara yang nyusul. Yang nyusul triknya sudah ada. Yang cara nyusul juga sudah ada ya. Sudah tuh kan. Pembandingan produksi ini juga sudah. Ini enak yang di sini karena ini yang sering keluar ini, yang sering keluar. Kirimnya materi umum, materi umum. Anda belum masuk materi umum ya? Coba masuk materi umum deh. Ntar kalau gitu saya kasih ke Anda materi umum. Bentar, mana? Everyone. Silakan nih materi umum noh. Kelima, lima materi umum. Enam. Ke grup Anda juga sudah saya kirim ya. Silakan dipelajari. Kayaknya mudah ya. Kalau yang ini mudah. Jadi Anda tinggal membaca. Latihan tadi juga AI-nya sudah saya berikan. Bagaimana Anda membuat soal-soal yang sama seperti AI yang saya buatkan tadi. Nah, itu Anda kalau yang hitung-hitungan juga sama. Cari yang dari FR, cari FR nanti masukkan ke hitung-hitungan Anda. Itu mudah kok. Ya, mudah. Sampai di sini ada pertanyaan teman-teman. Magic 6 trik. Pecahan yang lebih besar. Kan soal kayak gini biasanya ya. Oke. Pas. Oke. Dari silogisme nggak ada ya. Dari silogisme nggak ada karena kayaknya mudah lah silogisme itu. Jadi kayak berarti besok kita masuk ke selanjutnya setelah silogisme. Besok kita masuk ke analitik. Besok kita masuk ke analitik ya. Masuk ke soal-soal analitik. Mudah-mudahan tidak ada halangan untuk soal analitik. Terima kasih untuk hari ini teman-teman. Silahkan, silahkan dibaca apa yang sudah saya berikan. Tolong latihan yang promnya saya ambil alih dulu ya promnya ya. Saya keluarin dulu. Tolong digunakan mana promnya. Oh ini nih. Nah, promnya saya kirim ke grup juga ya. Ke grup. Nih prom. Saya prom. Ntar. Promnya 6 6 6. Ah ini. Silahkan Anda latihan dengan menggunakan prom. Jadi caranya Anda masukkan dulu soal satu, kemudian masukkan promnya, atau masukkan promnya dulu. Kalau masukkan prom nggak akan benar. Jadi masukkan prom, terus di bawahnya masukkan soal. Nah itu Anda bisa membuat kuis. Anda bisa membuat kuis. Jadi seperti itu teman-teman. Promnya silakan digunakan. Promnya silakan digunakan. eh Latihan.
menggunakan latihan dengan menggunakan ChatGPT. Soalnya soal apapun silakan dilakukan ya. Terima kasih untuk hari ini teman-teman. Sampai ketemu besok di soal-soal analitik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.